Berikutnya, bagaimana misalkan di sini ada menu namanya katalog. Misalkan, ini saya tidak sambungkan dulu dengan si array ya, tidak saya sambungkan ke array dulu. Ini manualan dulu. Saya masuk ke view home tadi ya, source views home ini ya. Kemudian ada menu yang akan saya modifikasi. Contohnya adalah menu link. Link ini akan saya ganti dengan katalog. Ini akan katalog. Bagaimana mengaktifkan ini? Kalau saya klik, maka dia memanggil katalog. Benar-benar memanggil katalog. Berarti yang diotak-atik kan href-nya, pengalamatannya ini kan. Terus saya isi dengan apa di sini? Nah, ini diisi dengan URL. Ini cara pertama. URL-nya diarahkan ke sini. Ini saya arahkan ke sana. Jangan lupa petik tunggal. Ini cara pertama. Cara kedua itu menggunakan konsep kemarin. Apa? Menamai sebuah root. Ya. Pernah saya ajarkan kan sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu menamai sebuah root, kemudian nama ini bisa saya pakai untuk memberikan alamat pada sebuah link. Nah, menu ini, menu yang ada di navbar ini sebenarnya kan sebuah link, ini kan. Ada UL, ada LI, ada UL, ada LI, sama seperti yang saya buatkan tadi di awal. Kan? Ini katalog. Ini kalau diklik mengarah kemana? Mengarah ke URL ini. Apa ini? Ini adalah root yang sudah saya buat di file view web. Ya, file web. Jadi rootnya harus kamu sediakan dulu. Coba diklik, nah manggil ke sini. Oh kan manggil ya. Nah sekarang pada saat saya panggil kok si navbarnya hilang Pak. Nah maumu gimana? Navbarnya nggak hilang nggak maunya. Nah, kalau navbarnya nggak pengen hilang, maka Anda harus belajar melakukan modularisasi. Ya, Anda harus belajar melakukan modularisasi dari halaman yang akan muncul di situ. Caranya bagaimana Pak? Caranya ya Anda harus memisahkan bagian-bagian mana yang tetap akan muncul di situ dan bagian mana yang akan berubah-ubah. Contohnya misalkan navbar ini selalu tetap Pak di atas, tapi di bagian tengah di sini akan berubah-ubah sesuai dengan yang dipanggil Pak. Jadi gimana Pak? Jadi di tengah-tengah sini kita akan buat wadah dulu, misalkan saya buat div, kemudian saya berikan di sini tangan atau kelas, ya kelas apa? Kelas misalkan container fit. Nah ini untuk isi ya, isi web, misalkan gitu ya, bagian isi and isi web. Dan di dalam container void ini saya definisikan div lagi, pasnya adalah row. Oke. Kemudian saya definisikan lagi div pasnya adalah call 12. Nah, baru di tengah-tengah inilah nanti akan dimunculkan halaman-halaman sesuai dengan yang kita panggil, misalkan gitu. Dengan perintah apa? Dengan perintah namanya adalah yield ya, dan section. Yield dan section. Oke. Nah, di sini saya panggil perintah namanya yield. Yield ini
fungsinya adalah sebagai sasaran. Ada perintah namanya yield. Ini perintah PHP sebenarnya, tetapi berada di dalam blade, maka tidak perlu ada pembukaan PHP, tutup PHP, langsung dipanggil seperti itu. Oke. Kemudian halaman yang akan mengisi ke sini itu dikasih tanda. Contohnya di dalam halaman katalog. Mana yang akan dimunculkan sebagai isinya yield tadi? Itu harus dikasih tanda namanya section. Namanya harus sama. Dari mana sampai mana itu ditandai. Jangan dari sini sampai sini. Sampai sini misalkan. Berarti di sini ada end section. Ya. Jadi ada konsep modularisasi, memanggil halaman di dalam halaman lain. Oke. Nah, apakah ini sudah nyambung? Misalkan saya ini, saya refresh nih, kemudian saya klik nih tengah-tengah. Kan memanggil show katalog nih. Nah, tapi kok hilang juga navbarnya? Nah, karena belum nyambung. Nyambungkannya bagaimana? Nyambungkannya di dalam halaman yang nantinya muncul sebagai isi, itu dikenalkan induknya di atas ini. Atau halaman template-nya. Nah, itu dengan perintah namanya extend. Extend. Apa halaman induknya? Halaman induknya misalkan home. Nah, ini kemudian yang bagian section ini adalah tampilan isi yang akan dimunculkan di dalam halaman induk. Itu namanya section. Jadi nilai yang berada di dalam section ini apapun itu akan ditembakkan ke sini. Kok bisa nembak ke sini? Karena induknya sudah dikenalkan dulu di atas. Dan induk itu otomatis sudah memiliki navbar, ya kan? Loh kan seperti ini. Ya, misalkan saya manggil awalnya kayak gini. Ada, kemudian diklik. Dan ini munculnya pada sini, di tengah-tengahnya atau di bawahnya navbar. Navbarnya misalkan saya ganti navbar Nah, seperti ini kan kelihatan ya, lebih kelihatan. Saya panggil awalannya. Ini kan memanggil home sebenarnya. Atau dari awal panggil home. Ini kan ini. Kemudian Anda pengen manggil katalog. Katalog diklik-klik. Nah, betul di tengah-tengah. Tanpa menghilangkan si induknya kan. Jadi kita membuat navbar itu cukup satu kali nanti. Berada di mana? Di home. Sisanya halaman yang lain yang akan muncul di dalam home, di bawahnya home katakan. Itu cukup disifati seolah-olah sebagai apa? Sebagai bagian atau anaknya dari home. Nah, ini konsep modularisasi di dalam Laravel. Dan ini nanti akan kita pakai terus untuk menghemat perintah. Daripada apa? Daripada di sini sudah membuat sekian perintah bootstrap macam-macam. Ada tampilan macam-macam. Kemudian di sini butuh lagi, buat lagi. Wah, itu berarti tidak efektif. Yang efektif kita buat satu saja. Struktur yang nanti lengkap. Lengkap berarti ada bootstrapnya, ada apapun di sini. Kemudian kita berikan wadah salah satu di tengah-tengah misalkan posisinya. Dengan yield seperti lapangan gitu kan, seperti lapangan. Kemudian kita namai isi. Siapa yang boleh masuk ke sini?
itu adalah section yang namanya sama. Saya buat section, kasih nama sama yaitu isi. Jadi nanti kalau induknya home, sectionnya isi, berarti lokasi data ini akan muncul di yield. Ya, itu kira-kira pembahasan tentang view. Ya, Anda coba dulu. Saya akhiri dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.